Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua Ibu. Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau hadir semua berarti hari ini kalian sehat semua. Namun sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Andri, dipersiapkan temannya. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sudah, Andri Ibu. sudah Sama-sama, memimpin Ibu. doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau melihat kerapian kalian dulu. Coba berdiri semua. Iya, Ibu periksa satu-satu. Sudah rapi semua. Sudah rapi, sudah pakai kaos kaki, sudah pakai sepatunya rapi, bajunya juga dimasukkan semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, hari ini, oh ya Ibu mau nanya dulu, kalian pernah nggak sih mendengar kata cerpen? Pernah tidak? Pernah tidak kalian mendengar kata cerpen? Pernah, Ibu. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Iya, cerpen itu cerita pendek. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur, lalu kaidah kebahasaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi cerpen atau cerita pendek. Namun yang akan kita identifikasi adalah tentang unsur intrinsik. Apa itu intrinsik? Ada yang tahu? Unsur Apanya pembangun cerita dari dalam. Dalam. Iya, kalau ini tuh berarti dari dalam. Kalau Dalam, X Bu. Dari Kalau luar. dari luar. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur intrinsik. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan tayangan tentang materi kita hari ini. Belum muncul ya? Sudah muncul? Belum, Ibu. Belum, Bu. Masih proses, Bu. Sudah, Bu. Nah, materi kita hari ini mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, di sini KD yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Nah, mengidentifikasi ya kita. Nah, lanjut. Unsur intrinsik itu pengertiannya adalah unsur pembangun dalam sebuah cerpen di mana unsur-unsur itu terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat apa itu tema. Tema itu ide pokok cerita atau yang melatar belakangi seluruh isi cerita. Lalu tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu peran orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan itu perwatakan atau gambaran karakter dari tokoh tersebut. Ada juga alur. Alur itu jalan ceritanya. Jadi jalan cerita itu ada yang maju, ada juga yang mundur. Namun ada beberapa biasanya kalau cerpen sih hanya alurnya maju dan mundur. Tapi untuk seperti novel ada yang ceritanya kilas balik. Jadi atau campuran. Jadi ceritanya lebih kompleks. Tapi untuk cerpen tidak, karena kan ceritanya pendek. Lalu ada juga latar. Latar itu dibagi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana atau peristiwa. Jadi tempatnya di mana, lokasi dalam cerita tersebut, waktunya kapan saja, dan peristiwa apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Lalu selanjutnya ada juga sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pemain dalam cerita. Jadi biasanya dalam cerita itu ada yang disebut dengan orang pertama atau pelaku orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya ada juga gaya bahasa. Nah, ini menarik karena dalam cerita itu biasanya ada
menyisipkan kata-kata yang menggunakan majas. Contohnya misalnya kayak majas hiperbola, berlebih-lebihan. Misalnya pagi ini angin menusuk kulitku, misalnya. Nah itu menggunakan majas. Majasnya biasanya bisa hiperbola, personifikasi, alegori, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, jadi pesan itu ada yang disebut pesan tersurat, ada juga pesan tersirat. Kalau tersurat itu biasanya ada dalam teks, namun jarang kita temui. Lebih banyak pesannya tersirat. Jadi kita yang memaknainya tersendiri. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan film, akan menayangkan pembacaan cerpen. Nah, pembacaan cerpennya terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, ini novelnya. Nah, ini cerpennya, judulnya Mona Lisa. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik, Ibu. Nah, iya, jadi cerita Mona Lisa ini ceritanya tentang persahabatan dua orang, Mona dan Lisa. Nah, Mona Lisa ini mereka itu sudah bersahabat dari kecil. Jadi sudah bersahabat dari kecil. Ketika salah satu temannya ada yang terkena musibah karena kecelakaan, lalu dia tidak bisa berjalan, maka setiap hari dia ke sekolah harus pakai kursi roda. Makanya temannya setiap pagi selalu menunggu di depan gerbang untuk nanti mendorong kursi rodanya sampai ke kelas. Begitu setiap hari dilakukan oleh Lisa. Jadi yang kecelakaan itu namanya Mona, dan yang selalu mendorong temannya adalah Lisa. Nah, itu yang namanya persahabatan. Kalian punya sahabat di kelas ini atau di sekolah ini? Punya, Bu. Punya. Seberapa dekat kalian dengan sahabat kalian? Iya, dekat ya. Karena kan kita itu makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain. Maka tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Makanya pasti setiap orang punya sahabat. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian berkelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 5. Nanti kalian bergabung dengan teman yang nomornya sama. Jadi 1 sampai 5 diulangi lagi 1 sampai 5. Oke? Ya, sudah. Nah, sudah berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Lalu, oh ya, setiap kelompok Ibu memberi nama supaya lebih mudah untuk ketika Ibu panggil. Misalnya nanti kelompok 1, jadi namanya sudah tahu. Nah, untuk kelompok 1, silakan diingat kelompoknya namanya WS Rendra. Lalu kelompok 2 Taufik Ismail, kelompok 3 Hairil Anwar, kelompok 4 Sutarji Kalsumbari, dan yang terakhir kelompok 5 namanya Sapardi Djoko Damono. Ada yang tahu nggak sih itu nama-nama apa? Penulis puisi, Bu. Iya, Tulis, penulis Bu, puisi, sastrawan, Bu. sastrawan. Iya, jadi kita harus tahu nama-nama sastrawan kita. Nanti untuk pembelajaran berikutnya, kalau misalnya kita belajar tentang puisi, kita akan melihat karya-karya sastra mereka. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan untuk selanjutnya. Tadi kan kalian sudah nonton videonya nih. Sekarang selanjutnya kalian lihat nih. Kita kan akan belajar mengidentifikasi, menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan kalau tadi kita sudah melihat filmnya, pembacaan cerpennya. Nah, kalau yang sekarang ini cara mengidentifikasinya. Cara mengidentifikasinya tadi kan ada 7, tema, tokoh, penokohan, lalu ada juga latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, caranya ngerjainnya gimana? Caranya kalian nantinya akan Ibu berikan LKPD sama seperti yang ada di layar yang kalian lihat ini. Jadi nanti kalian mencari kira-kira apa sih temanya, lalu tokohnya itu siapa saja. Tapi kalian harus sertakan dengan bukti dari kutipan cerita yang ada di
cerita tersebut atau cerpen tersebut. Nah, sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil cerpen dan LKPD-nya. Ayo silahkan maju, perwakilan saja, jangan banyak-banyak. Ayo, 5 orang berarti setiap kelompok. Sudah? Nah, Baik, Bu. setiap kelompok sudah pegangan cerpen dan Sudah, Bu. LKPD-nya. Nah, sama tidak LKPD yang Ibu berikan dengan yang ada di layar? Sama tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Ya. Bu. Nah, cerpen yang Ibu bagikan dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya dalam cerita tersebut temanya sama, yaitu tentang persahabatan. Namun di situ Ibu ambil dengan judul-judul yang berbeda supaya lebih variasi. Karena nantinya kalau judulnya sama, pasti kalian nantinya akan mencontek nih kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Jadi kalian analisis berdasarkan unsur intrinsik yang ada di dalam setiap cerpen yang kelompok kalian miliki. Nah, silahkan kalian berbagi tugas dengan kelompoknya. Mungkin ada yang supaya lebih cepat selesai, kalian tentukan. Kalau temanya tadi kan Ibu sudah bilang, temanya sama tentang persahabatan. Tinggal kalian cari bukti dalam cerpen tersebut. Nah, sekarang kalian bagi tugas, siapa yang mau cari tokoh penokohannya, siapa yang mau cari latar, alur, sudut pandang, dan amanatnya. Nah, nanti setelah itu kalian tuangkan dalam LKPD yang Ibu sediakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham? Coba Ibu mau Alhamdulillah paham, Bu. Iya, Amalia. Sekarang Ibu mau sambil kalian mengamati teks yang kalian miliki dari setiap kelompok, Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok. Nanti sambil kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya langsung sama Ibu. Baik, Ibu akan lihat kerja kelompok kalian satu persatu. Ya, Sri, ada kesulitan? Tidak, Bu. Iya, ini kelompoknya kompak ini. Nah, Santi, ini kelompoknya, kok yang kerja cuma berdua, kan kalian berempat. Berlima. Iya nih, gimana ini? Kenapa ini yang kerja 2 orang, yang lainnya cuma duduk-duduk Bu, aja, malah pulpennya nggak ngobrol? ada, Bu. Pulpen sayanya nggak ada. Nah, kalau kerja kelompok itu harus bareng-bareng. Iya. Nih, San, Nanti saya kasih mah alasan pena, aja, San. Bu. Pakai San, pena saya, San. Iya, boleh. Nanti yang menulis boleh kalau yang menulis boleh 1-2 orang. Tapi kalau untuk mengerjakannya, kalau bisa bareng-bareng, jangan hanya yang mengerjakan 1-2 orang, yang lain hanya numpang nama. Bagi yang dalam setiap kelompoknya tidak ikut bekerja kelompok, maka silahkan tidak perlu ditulis namanya. Jadi nanti yang nama-nama yang tidak masuk dalam kelompok, Ibu akan tambah beri tugas susulan. Nah, makanya saya harus kompak kalian bekerja sama mengerjakan tugasnya. Nah, Ibu sambil berkeliling melihat kelompok-kelompok yang sedang mengerjakan. Ya, Ibu bagus-bagus tugas kalian ini sudah mulai bekerja. Waduh, ini kelompoknya Hedi hebat ini udah sampai latar, sudah mencari latar. Sedikit lagi nih, Bu. Sudah kelar. Iya, cepet ini. Ada yang cepet, tapi ada yang lagi yang bingung nih. Ada nggak yang bahasanya kurang dipahami? Kelompok mana yang bahasanya kurang dipahami? Ada tidak? Tidak ya? Tidak ada, Bu. Iya, Bu. karena cerpen yang Ibu berikan memang cerpen yang bahasanya mudah dipahami, cerpen remaja. Jadi tidak ada bahasa yang sulit ya di dalamnya, mudah dipahami. Oke, Ibu sudah beri waktu kira 15 menit lagi selesai ya. Ya. Oke, kalau sudah selesai semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. kalau begitu sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasi yang kalian lakukan. Baik, silakan. Saya Bu, kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1 silakan. Hedi presentasi. Ayo, Nah, ayo, yang maju, lain. maju. Ayo, Ya. maju. Merah, maju, merah. Ya, ayo. Ya, yang lain perhatikan ya penampilan kelompok 1. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan. Coba ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Kelompok 2, 3, ayo.
yang mau menanggapi? Salah satu kelompok? Kelompok 2? Sudah bagus, Ibu. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya nanti kelompok berikutnya tampil lagi, kelompok 2 tampil. Nah, nanti kita tanggapi kembali. Kelompok 2, ayo, Nofrijal, silakan. Ayo, Nofrijal, silakan tampil. Ya Bu, Jangan, siap. ya, tampil. Silakan presentasikan. Nah, yang lain Terima perhatikan lagi. kasih. Ya, tepuk tangan penampilan temannya. Nah, sekarang setelah kita lihat presentasi dari setiap kelompok, kita bisa tidak kalian amati, kalian lihat kira-kira ada tidak persamaan atau perbedaan dari ke semua kelompok yang sudah tampil. Apa persamaannya? Tadi Ibu bilang di awal, apa persamaan dari Sahabatan, Bu. iya, pintar Temanya cantik. persahabatan. Iya, sama. Temanya sama, Ibu. Iya, Tentang temanya persahabatan. iya, Hedi benar. Temanya tentang persahabatan. Jadi, persamaan dari ke semua penampilan kelompok 1 sampai 5 itu temanya persahabatan. Namun, apa perbedaannya? Itu perbedaannya dari jalan cerita atau alurnya, tokohnya, sudut pandangnya, gaya bahasanya, dan juga amanat yang dalam cerita tersebut. Nah, coba kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah tampil, supaya lebih semangat. Tepuk tangan untuk pada kelompok yang sudah tampil. Ada yang mau ditanyakan tidak dari tadi penampilan teman kalian? Atau mungkin ada yang belum paham tadi kelompoknya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Paham, Sudah, Bu. Bu. Iya, pintar. Nah, tadi kan Ibu sudah berkeliling nih ke kelompok-kelompok kalian masing-masing. Ibu sudah mengamati kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah Ibu lihat, Ibu amati, Ibu punya sesuatu nih. Ibu punya hadiah. Nah, hadiah ini mau Ibu berikan kepada kelompok yang kompak ketika mengerjakan tugas. Nah, setelah Ibu amati, Ibu cermati. Saya, Bu, kelompok saya. Iya, benar. Ternyata kelompok 2 itu yang diskusi kelompoknya itu paling kompak, terlihat kerjasamanya, terlihat semuanya saling melengkapi, saling bekerja sama menyelesaikan LKPD ini. Ayo perwakilan kelompok 2 maju. Nah, Iya, Bu, siap. ya. Ayo tepuk tangan yang lain untuk kelompok 2. Nah, Saya ini mau juga, Bu. iya, nanti yang kelompok 2 bagi-bagi, kan kalian berlima nih. Nanti di dalam ini ada hadiah yang Ibu sudah siapkan, nanti kalian bagi-bagi dengan teman kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati, bukan berarti Ibu tidak sayang, bukan berarti Ibu pilih kasih, Ibu hanya ingin memotivasi kalian supaya untuk kedepannya ketika kita nanti bekerja kelompok, itu bukan hanya yang bekerja 1-2 orang saja, tapi semuanya saling bekerja sama supaya tugas yang diberikan juga cepat selesai. Nah, setelah itu, oke, karena waktunya juga tinggal sebentar lagi ya, kita udah mau jam istirahat, jam pulang sekolah. Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa sih pelajaran apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ceritanya, Bu, bagus, Ceritanya, Bu. iya, ceritanya bagus. Atau ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Paham. Paham, Bu. Iya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen ini? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Supaya apa? Bisa meneladani, Ibu. Iya, supaya kita bisa meneladani, mencontoh hal-hal baik yang ada dalam cerita tersebut. Iya. Iya, pinter, Andri. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita kan tinggal 1 kali pertemuan lagi ya, karena kan kita sebentar lagi akan
pas penilaian akhir semester penilaian akhir semester 1 masih ada pertemuan satu kali lagi, di pertemuan berikutnya kita akan menulis teks cerpen. Jadi nanti disiapkan dari jauh-jauh hari, kalian siapkan kira-kira apa yang mau kalian tulis dalam cerpen kalian. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis cerpen. Bagaimana cara menulisnya? Nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu bahas. Ya, paham kalian semua? Paham, Bu. Ya, sambil nanti kita persiapan ya, karena 2 minggu lagi kita akan pas. Jadi materi-materi yang sudah kita pelajari nantinya kita akan ulang kembali, kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Ya sudah, karena waktunya juga sudah mau pulang sekolah ini sudah habis. Ayo dipimpin doa dulu, Andri. Ya, Kita Ibu. sebelum menutup. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Andri. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, langsung pulang ya, jangan main-main dulu. Iya, Kasihan Ibu. orang tuanya menunggu di rumah. Ya udah, Ibu keluar Iya. dulu. Iya.